Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini kita akan praktek mengolah data menggunakan Listral. Jadi kita akan menggunakan metode namanya Confirmatory Factor Analysis (CFA). Ya. Jadi di CFA ini kita akan mencari kayak uji validitas dan reliabilitas. Jadi di sini ada variabel yang mau kita uji. Jadi variabelnya namanya aktivitas fisik. Ini aja dulu, aktivitas fisik. Dia ada 10 item atau 10 indikator. Datanya bisa kita lihat. Ini dia datanya. Oke, ini datanya ada 10 item atau indikator. Nah, ini dia. AF. Ini sebenarnya saya ngambil dari sini datanya. Nah, ini saya ambil 10 indikator untuk aktivitas fisik. Ya kan di sini kan tertulis ada 10 item. Ya. Nah, jadi saya pindahin. Jadi susunan datanya harus seperti ini. Nah, ini dia. Jadi aktivitas fisik saya singkat dengan AF. Sampai dari AF1 sampai AF10. Jadi di sini ada 10 indikator atau item. Ini skor totalnya itu dijumlahin. Jadi dia penjumlahannya ke kanan dia. Nah, kemudian jumlah respondennya ada 403 responden. Nah, sebenarnya udah saya kerjakan ini hasilnya CFA dengan Listral. Jadi yang akan kita cari kayak uji validitas sama reliabilitas. Ini ada namanya validitas berdasarkan standardized loading factor. Ada construct reliability, ini termasuk bagian reliabilitas. Kalau AV ini termasuk bagian dari validitas. Nah, ini dia. Oke, ini sudah saya buat hasil olah datanya sama interpretasinya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Yang pertama adalah data yang ada di Excel ini. Kan ini datanya ada 403 ya. Ya, ini 403. Kita copy datanya. Judulnya nggak usah ikut sih. Angkanya aja dari AF1 sampai AF10. Nah, di sini saya pindahkan ke dalam SPSS. Sudah saya pindahkan nih. Jadi ini AF1, AF2 sampai AF10. Di sini ada 403. Teman-teman bisa cek nih. Sudah saya pindahkan. Nah, saya mau memberitahu, ini penting. Nah, folder kerjanya ada di sini. Di detail misalkan. Nah, ini dia. Jadi, nama folder tempat kerjanya di D. Kemudian masuk ke nama foldernya, saya beri nama 2023 underscore September underscore 12 underscore Indah underscore CFA. Ini penting nanti untuk membaca file kodenya, seperti itu dia. Nah, ini dia. Nah, sekarang setelah datanya sudah di SPSS, ini kan, kita buka Listralnya. Di sini saya menggunakan Listral 8.5, file, import data in free format, kemudian SPSS for Windows. Kita pilih, kita cari tadi saya simpan di D, di ini. Nah, saya baca ini. Nah, ini dia. Jadi, data yang di SPSS ini namanya data Listral SPSS. Nah, data SPSS ini kemudian diimport atau dipindahkan ke dalam Listralnya seperti ini. Kemudian data define variable, kita blok semuanya. Kita definisikan variable type-nya menjadi continue. Oke. Nah, kita pilih oke. Statistik, pilih output option. Di sini save to file buat .conv. Ini membuat matriks covariant. Oke. Nah, baru kita buka ini open kode Listralnya udah saya buat. Nah, ini dia kode Listralnya. Jadi ini membaca indikator AF1, AF2, AF3 sampai AF10. Nah, kemudian dia akan membaca matriks covariant di alamat D. Masuk ke folder 2023 underscore September underscore 12 underscore Indah underscore CFA. Maka dia akan membaca matriks covariant .conv. Itu ada di dalam sini. Nah, ini dia .conv. Kemudian baru kita definisikan variabel datanya namanya aktivitas fisik AF. Jumlah sampelnya ada 403 responden. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk AF dia punya 10 indikator. Nih ya, nih. Kemudian tekan tombol lari, maka akan muncul hasil Listralnya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa zoom nih.
kan? Teman-teman bisa pilih standardized solution nih sama aja dengan standardized loading factor. Teman-teman bisa atur desimalnya, misalkan 3 angka di belakang koma. Nah, kita mulai interpretasi. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas dulu berdasarkan standardized loading factor. Dikatakan valid kalau nilai standardized loading factor ini singkatannya SLF. Dikatakan valid kalau SLF-nya di atas 0,5. Berarti dia valid. Dari mana kita melihat SLF-nya ini? Kita bisa lihat nih kalau kita zoom. Nah, nih. 0,838, 0,869, 0,788 sampai 0,791. Udah saya buat nih. Nah, ini dia. Tuh kan? Nah, ini dia. Jadi udah valid nih karena semuanya di atas 0,5. Jadi 10 indikator ini sudah valid. Teman-teman juga bisa lihat hasilnya di sini. Di paling bawah sini dia. Nah, ini dia. Jadi completely standard solution SLF-nya. Nah, ini dia. Cuma di sini 4 angka di belakang koma. Kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma, hasilnya sama aja. Nah, kemudian setelah SLF, kita mau memeriksa nilai validitas berdasarkan AV. Nah, untuk menghitung AV ini ada rumusnya. Nah, ini rumusnya AV. Tuh. Untuk menghitung reliabilitasnya, construct reliability-nya juga ada rumusnya. Mana? Ini rumusnya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai CR sama nilai AV, teman-teman harus melakukan perhitungannya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, pertama teman-teman harus mendapatkan nilai SLF-nya. Ini SLF-nya nih, udah dapat. Tuh. Itu didapat dari mana? Nih SLF-nya. Kemudian setelah dapatkan SLF-nya dikuadratkan. Nah, ini dia. Ini udah dikuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan, teman-teman ambil nilai errornya. Dari mana nilai errornya? Ini. Nah, yang bagian theta delta ini. Nah, ini. 0,298, 0,244, sampai 0,374. Nah, kan? Ini errornya. Kemudian ini baru dijumlahkan di sini. Nah, ini penjumlahannya menggunakan sum. Jumlah. Dijumlahin SLF kuadratnya. Dijumlahkan errornya. Barulah teman-teman hitung AV-nya. Nih, AV-nya. Itu rumusnya. Rumusnya menghitung AV yang ini. Nah, itu dia. Ya, contohnya kita hitung AV sama dengan yang ini dibagi kurung yang ini tambah errornya. Nah, dapatlah AV-nya 0,561. CR-nya sama dengan yang ini dikuadratkan dibagi yang ini dikuadratkan tambah errornya. Dapatlah dia. Tuh. Dapatlah AV sama CR-nya. Baru kita pindahin di sini. Nah, kita lihat tadi validitas AV-nya dikatakan valid kalau di atas 0,5. Reliabilitas CR-nya dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Kita bisa lihat AV-nya 0,561 sudah di atas 0,5, udah valid. CR-nya udah di atas 0,7, berarti sudah reliable. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan hasilnya. Indikator-indikator pada variabel AF itu sudah valid dan reliable. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.